Universitas Diponegoro atau yang biasa dikenal dengan singkatan Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Undip didirikan pada tahun 1956 sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kemudian pada tahun 1961, Undip baru mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri. Adapun kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional tanah Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pemimpin perang Diponegoro yang dikenal sebagai pengobar semangat kemerdekaan yang turut melawan penjajahan Belanda di awal abad ke-18. Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi negeri memperoleh status akreditasi institusi peringkat A sangat baik dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Undip resmi ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015. Sebagai salah satu pelaksanaan dari fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Diponegoro mewajibkan seluruh mahasiswa untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata. Kegiatan KKN merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis yang didasarkan pada realita kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk membentuk empati dan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, serta memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa dan membantu pemberdayaan masyarakat, utamanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan usaha kecil menengah. Program KKN tematik merupakan salah satu jenis program pengembangan yang menjadi bagian dari program KKN yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro. Pada program KKN tematik ini, program kerja utama didasarkan pada program pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh dosen dan dalam pelaksanaan dibantu oleh mahasiswa. Program KKN tematik ini dilaksanakan di Desa Kalilingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pelaksanaan KKN dilaksanakan secara langsung di Desa Kalilingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes selama 35 hari. Kegiatan KKN tematik ini memiliki tema pengembangan potensi Desa Kalilingi, Kabupaten Brebes, penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas garam rakyat. Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah yang terletak di daerah pesisir Jawa Tengah dan terletak di bagian paling barat. Wilayah pesisir pantai dari Kabupaten Brebes mempunyai panjang pantai kira-kira 72,93 km yang meliputi 14 desa di 5 kecamatan dengan potensi kemaritiman yang sangat melimpah dan tak ternilai bagi masyarakat. Pesisir Kabupaten Brebes ini terkenal karena memiliki sumber alam yang dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat sekitar. Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Brebes juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata sebagai tempat rekreasi dan alur pelayaran antar kota. Senada dengan potensi pesisir Brebes, garam menjadi salah satu produk yang dihasilkan dari wilayah ini. Pada KKN tematik ini, kami mencoba untuk melakukan observasi untuk menemukan permasalahan yang ada di Desa Kalilingi. Adapun beberapa permasalahan yang kami temukan, kami jadikan dasar untuk pengusulan program kerja. Adapun program kerja kami yang pertama adalah usulan perbaikan desain layout rumah produksi garam rebus untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan memperbaiki sanitasi. Program sosialisasi dan penyuluhan mengenai perbaikan desain layout rumah produksi garam rebus dilakukan dengan adanya beberapa permasalahan yang diobservasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, rumah produksi garam rebus yang ada di Desa Kalilingi memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan tersebut adalah sanitasi yang belum optimal di sekitar rumah produksi. Pada sekeliling rumah produksi, terdapat tambak yang apabila terjadi pasang, maka akan terjadi rob yang mana membanjiri rumah produksi. Hal itu tentu saja tidak baik untuk garam rebus yang dihasilkan karena kebersihannya akan diragukan. Selain itu, penempatan dan manajemen tata letak rumah produksi garam rebus di Desa Kalilingi juga kurang teratur. Beberapa fasilitas penunjang rumah produksi
juga dibuat dengan bahan yang tidak ramah lingkungan serta berpotensi mengkontaminasi produk hasil perebusan. Oleh karena itu, program kerja ini direalisasikan sebagai bentuk usulan perbaikan rumah produksi garam rebus dengan tata letak yang disesuaikan, sekaligus melakukan penambahan perbaikan beberapa fasilitas peralatan. Adapun program kerja yang kedua yang dicanangkan yaitu sosialisasi dan pelatihan pemasaran digital marketing bagi anggota koperasi Mekarsari Sejahtera. Sosialisasi dan penyuluhan pemasaran digital ini dilakukan dengan mengacu pada permasalahan yang telah diobservasi. Hasil observasi terhadap masyarakat sekitar, khususnya produsen garam rebus, adalah kurangnya metode pemasaran yang baik sehingga garam rebus kurang mampu bersaing di pasaran. Selain itu, beberapa bentuk produk diversifikasi garam rebus seperti garam kosmetik juga harus didukung dengan pemasaran yang lebih mumpuni agar konsumen, yaitu masyarakat umum, lebih mengenal produk tersebut. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat khususnya produsen garam rebus dapat teredukasi dan mengaplikasikan pemasaran digital pada UMKM-nya sehingga mampu mendapat pendapatan. Adapun hasil yang dicapai dan direalisasikan pada program ini yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan digital marketing yang berbentuk edukasi mengenai digital marketing dan pemerhatian pembuatan e-commerce. Dengan adanya KKN tematik ini, diharapkan mahasiswa dapat memberikan penerapan ilmu yang dipelajari kepada masyarakat sehingga dapat meninggalkan manfaat bagi warga setempat, UMKM, ataupun organisasi masyarakat lainnya. Program-program kerja yang diterapkan selama KKN harapannya dapat diterima baik oleh masyarakat melalui proses sosialisasi, edukasi, dan praktik langsung dalam proses pengembangan potensi desa Kalilingi yang mana salah satunya adalah garam rebus, dan harapannya masyarakat dapat merasakan dampak dari beberapa program kerja pengembangan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN tematik Universitas Diponegoro.